Selamat malam pemirsa, seorang pemuda tertembak di bagian tangan saat polisi mencoba membubarkan tawuran di kawasan Jembatan Tugu Seinunang, Pekanbaruan, Medan, Sumatera Utara. Diduga tembakan tersebut berasal dari senjata polisi. Bersama saya, Cika Mutazam, inilah Ainus Malam selengkapnya. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga Jembatan Tugu Seinunang, Pekanbaruan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, hanya masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak muda ini tidak keluar dari kampungnya. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekanbaruan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan uang tunai ratusan juta rupiah di Jalan Parung Ciputat, Bojongsari, Depok gagal setelah warga memergoki dan menangkap 2 dari 4 pelaku. Dalam insiden tersebut, uang yang menjadi sasaran pelaku sempat berhamburan di jalan. Satu dari 4 pelaku perampokan babak belur usai tertangkap dan diamuk warga. Ia di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus mengikuti pelaku yang menarik uang tunai di sebuah bank lalu mengempeskan ban mobil korban dan berharap pelaku berhenti di pinggir jalan. Di luar dugaan pelaku, korban ternyata memilih untuk berhenti di sebuah bengkel ban. Kesadaran warga yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku membuat aksi pelaku gagal total. 2 orang pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pergulatan dengan warga, sementara 2 lainnya melarikan diri. Dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan. Teriak-teriak, ya saya sempat bergelut di situ sama salah satu perampoknya, kena sama saya berdua kan. Singkat cerita, akhirnya yang bawa itu kabur, yang bawa ini itu, yang bawa tas duitnya gitu kan. Kabur, ketemu, dia bawa motor juga kan. Akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh di pertigaan Curug Topik situ. Aut-autan ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga. Selain itu, uang korban yang sempat tercecer di jalan sempat dibawa pelaku juga berhasil diselamatkan. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Bojongsari. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Puluhan pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendatangi rumah seorang penyalur tenaga kerja karena tidak kunjung dipekerjakan di salah satu perusahaan yang telah dijanjikan. Para pencari kerja ini sebelumnya dijanjikan akan dipekerjakan setelah membayar 4 hingga 14 juta rupiah per orang. Mana baru, lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia. Awalan. Saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang bukan mobil lu. Lu ngotorin kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekartukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot-melotot. Assalamualaikum. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan.
Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta, terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah terus ini dijanjikan untuk PT perusahaan apa yang dijanjikan masuk kerja? PT Media. PT apa Bang? PT Media. Nah terus untuk hasil hari ini Bang, gimana kelanjutan Bang? Nggak ada kelanjutan sampai saat ini Pak. Dulu saya itu dijanjikan waktu tanggal 10 Juni. 10 Juni itu katanya masuk kerja itu tanggal 12 Juni. Tapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada kelanjutan. Kini, dugaan kasus penipu tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas Kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Polisi hingga kini belum menangkap pelaku pelemparan batu di kereta api Sancaka, rute Yogyakarta-Surabaya. Aksi pelemparan batu tersebut mengakibatkan seorang penumpang perempuan luka-luka di bagian wajah. Polisi terus memburu pelaku pelemparan batu di kereta api Sancaka, relasi Yogyakarta-Surabaya. Peristiwa ini viral di media sosial yang membuat seorang penumpang perempuan terluka. Polda Jawa Tengah bersama Polisi Khusus Kereta Api atau Polsuska mendalami penyelidikan kasus ini. Polisi juga rutin menggelar patroli, mengecek titik-titik rawan tindakan vandalisme dan memeriksa sejumlah saksi. Dan kita sudah melakukan upaya penyelidikan bekerjasama dengan Polsuska, dan upaya lain yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan patroli, dan kita melakukan pengecekan lokasi dan pemetaan terhadap lokasi rawan kejadian tersebut. Kita melakukan patroli dan sambang kepada masyarakat sambil menghimbau kepada masyarakat. Petugas PT KAI juga menggelar sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan kenyamanan bersama serta tidak melakukan aksi kekerasan maupun vandalisme yang sangat merugikan orang lain. KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Selatan dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri dan juga kita melakukan patroli, sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme, apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya dalam video viral, seorang penumpang perempuan yang sedang membaca buku di dalam kereta api Sancaka tiba-tiba dikagetkan dengan lemparan batu dari arah luar kereta. Ia langsung meringkuk ke arah penumpang di sebelahnya. Akibatnya wajah korban terluka karena terkena pecahan kaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini
Pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Oknum perguruan silat di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali membuat ulah. Kali ini mereka memenuhi jalan saat menghadiri kegiatan pengesahan warga baru. Ratusan penggembira dari Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan Rembang, Jawa Tengah menggelar konvoi kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar dan sebagian berknalpot brong. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan suar api saat konvoi berkerumunan di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran. Sebagian berhasil kabur, namun 326 orang diantaranya tertangkap. Oleh sebab itu kemarin telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Ulangi, 326 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 293 orang dan peserta perempuan sebanyak 33 orang. Dan rata-rata mereka masih berumur remaja dan sebagian besar juga masih anak-anak sekolah. Selain didata, seluruh remaja yang tertangkap ini hanya boleh pulang setelah dijemput langsung oleh pihak keluarga. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog berinisial LG. Psikolog dilaporkan usai diduga merundung putrinya, SF. Pade, hari ini agendanya ke Polda mungkin ada apa, Pade? Oh ya, backlight seperti ini. Ya, Pade. Ada backlight. Sebentar. Setelah menyambangi KPAI, musisi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Tak hanya Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan Mulan Jamila hadir untuk mendampingi. Bahkan awalnya yang akan melaporkan adalah Al-Ghazali. Namun mengingat SF adalah anak dari Ahmad Dhani, maka Dhanilah yang menjadi pelapor. Dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Gitu. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi, bahasanya itu gimana? Nah, itu menurut dia kan. Jadi dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya, itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip, dan berita fitnah. Dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi. Berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Sebelumnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana yang berseteru dengan Ridwan Kamil dijadwalkan menjalani pemeriksaan dugaan video porno. Namun Lisa Mariana mangkir dan tak memenuhi panggilan. Baru bangun lu ya? Baru bangun. Hari ini Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan video asusila. Namun Lisa mengonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Lisa tidak memberikan alasan apapun kepada penyidik soal mangkir dari panggilan. Namun dari media sosial salah satu temannya diketahui Lisa berada di Jakarta.
Setelah ini, Polda Jawa Barat berencana melayangkan surat panggilan kedua untuk Lisa Mariana yang akan dikirimkan pada Senin pekan depan. Sebelumnya, Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dugaan video syur atau asusila. Sudah ada 3 barang bukti berupa video di mana dalam video tersebut Lisa Mariana diduga menjadi pemerannya. Iya, dilaporin di Polda Jawa Barat terkait itu gimana, Kak? Dari penyampaian penyidik belum ada konfirmasi ya, tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan bahwa berhalangan hadir. Namun untuk kejelasannya beliau tidak menyampaikan seperti itu. Yang kedua ya pemanggilan lagi itu kapan Pak? Rencananya akan kita layangkan itu pada hari Senin. Beralih ke informasi lain pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia 2022 silam hingga harus membiayai sekolah 5 adiknya. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri kenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih, ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkayo, orang pejabat, memang kalah orang miskin deh. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu, lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Untuk kedua kalinya, polisi menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Menteng, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus dan hasil penyelidikan akan disampaikan pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslap 4 Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari apa? Laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini polisi juga meminta keterangan sejumlah pihak diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Syanipar, Dian Sandi hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan perdata ijazah Jokowi adalah wewenang PT UN. Para penggugat berencana mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curug. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, udah etiknya. Oh tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, seorang wanita melompat dari sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, dan kita akan sama-sama simak informasi selengkapnya. Wih, itu astagfirullahaladzim, itu orang.
Astagfirullah. Pasca loncatnya seorang wanita dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Polisi bersama imigrasi Jakarta Selatan langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Menurut Kapolsek Pancoran, wanita berinisial A nekat melompat karena ketakutan adanya seorang pria asing asal Afghanistan yang secara tiba-tiba berada di dalam apartemennya. Pria bernama Ali tersebut diketahui mempunyai riwayat gangguan jiwa dan berada di Kalibata atas ajakan saudaranya. Jadi laki-laki tersebut adalah penghuni yang notabene ikut kakaknya. Nah, dan belum lama juga tinggal di situ, kurang lebih baru 1 minggu. Dan laki-laki tersebut adalah kondisinya memang ada gangguan kejiwaan. Sebetulnya mereka dalam pengawasan rumah sakit karena kakaknya kepingin ketemu, datang dari Australia kepingin ketemu adiknya, akhirnya kakaknya ini ngajaklah main ke apartemen Kalibata City. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini berakhir damai karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mabuk berat seorang WNA asal Cina membawa kabur mobil patroli polisi usai menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Akibat kecelakaan, 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dua korban penumpang mobil dan 1 pengendara motor ini menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya terluka parah usai ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing asal Cina berinisial L. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk berat, sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah menolong para korban. Namun ia bernasib sial, mobil patroli yang dibawanya dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Saat petugas sedang mengevakuasi korban, tiba-tiba pengemudi kendaraan Mercy yang tadinya berbaring di trotoar kemudian berjalan ke arah mobil petugas dan membawa mobil petugas hingga menabrak tiang yang ada di Simpang 5 Senen. Nah, di sanalah baru diketahui bahwa yang membawa kendaraan itu adalah justru pelaku kendaraan yang menabrak kendaraan Kayla di depannya. 3 korban luka-luka, selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pria asal Cina diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang. Kali ini diduga sopir bus saat penumpang jurusan Wado Kampung Rambutan mengantuk. Akibat kecelakaan ini 1 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka. Tim rescue Jasa Marga dan polisi PJR Tol Cipularang terus berjibaku menolong sopir bus yang terjepit badan kendaraan. Tim rescue dibantu alat khusus dan kendaraan untuk menarik badan kendaraan yang menjepit sopir bus. Kurang lebih sekitar 1 jam korban yang terjepit berhasil dievakuasi, dikeluarkan dan dibawa ke mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Sementara insiden kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Bus syarat penumpang PO MGI jurusan Wado Kampung Rambutan melaju dari arah Bandung ke arah Jakarta. Setiba di lokasi kejadian, sopir mengantuk dan kurangnya antisipasi jaga jarak menabrak kendaraan truk tangki yang sedang melaju di depannya. Jepit untuk korban 1 meninggal dunia, kenek, 5 luka ringan. Sudah kami bawa semua ke Rumah Sakit Abdul Rojak. Sementara supir sedang kami tangani dengan tim rescue untuk diselamatkan karena terjepit. Selama proses evakuasi, lalu lintas mengarah ke Jakarta sempat tersendat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Gudang BBM legal milik salah satu warga Kabupaten Merangi, Jambi meledak dan menghanguskan 2 rumah di sebelahnya. Informasi yang kami hadirkan usai jeda.
Kembali di Ainus Malam, terjadi kebakaran gudang BBM ilegal yang diduga milik oknum polisi di Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Tak hanya membakar gudang, api juga merembet ke sejumlah rumah warga dan sejumlah kendaraan. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di dalam gudang dan menyambar seluruh isi gudang. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman oleh petugas damkar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terbakar itu adalah gudang gas, gudang tempat penumpukan gas, dan juga kami lihat di situ ada drum yang berisi bahan bakar, entah itu bensin, solar atau kami tidak tahu. Karena begitu anggota saya nyiram pada sumber api, nampaknya semakin besar. Jadi akhirnya kami memadamkan api tersebut dengan menggunakan bahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam sidak kali ini, Bima menemukan fakta unik di mana damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali, dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. KPK terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang diduga terjadi pada 2023 hingga 2024. Meski dugaan korupsi terjadi saat Yakut Khalil Qomas masih menjabat, Menteri Agama periode 2020-2024 belum juga diperiksa. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Selasa kemarin, Komisi Anti Rasuah tersebut memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah terkait kasus tersebut. Dalam wawancaranya, Fadlul menyebut ia memberi keterangan sebagai bentuk komitmen BPKH dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi pemeriksaan Fadlul terkait penyelidikan perkara kuota haji. Meski sejumlah saksi sudah dipanggil dan diperiksa, hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 masa kepemimpinan Joko Widodo Yakut Khalil Qomas. Padahal dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi dua oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, jelang Bastille Day, sebuah momen unik terjadi di Paris, Prancis. Kontingen Tentara Nasional Indonesia bersama tentara Prancis secara spontan memainkan tari pacu jalur usai latihan parade dalam rangka persiapan perayaan Bastille Day.
Tari pacu jalur yang belakangan viral di media sosial global sukses menarik perhatian para prajurit Prancis untuk bergabung dengan prajurit TNI dan ikut merasakan energi dan semangat tari khas Riau ini. Kegiatan informal namun penuh makna ini semakin mempererat diplomasi pertahanan Indonesia dan Prancis, memberikan warna tersendiri menjelang puncak Parade Bastille Day yang akan berlangsung pada 14 Juli. Sebelumnya kontingen TNI Indonesia berlatih di Paris untuk parade Hari Militer atau Bastille Day yang digelar pada 14 Juli. Sebanyak 508 pasukan TNI berada di Paris untuk ikut ajang militer bergengsi dunia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto rencananya akan hadir dalam parade ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. FIFA baru saja merilis peringkat terbarunya usai jeda internasional pada bulan Juni. Peringkat timnas Indonesia meroket 5 tingkat ke posisi 118 dunia dari sebelumnya peringkat 123. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Posisi Indonesia di daftar peringkat FIFA kian menanjak berkat satu kemenangan dan sekali kalah dalam 2 laga yang digelar Juni lalu. Pasukan Patrick Kluivert meraih kemenangan 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni lalu. Namun 5 hari berselang, tepatnya pada 10 Juni, tantangan berat datang saat skuad Garuda berhadapan dengan Jepang di Osaka. Saat itu Jay Itzes dan kawan-kawan dibantai Samurai Biru 0-6. Dari 2 laga ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,63 poin. Penambahan itu membawa timnas Indonesia naik 5 peringkat dari peringkat 123 ke peringkat 118 dunia. Dengan torehan ini, Indonesia kian mendekati ambisi besar masuk ke jajaran 100 besar dunia. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi mengingat konsistensi performa skuad Garuda dalam beberapa laga internasional terakhir.